Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Atas limpahan karunia-Nya lah hari ini kita masih diperkenankan waktu, kita masih diberi kesempatan hidup, dan tentunya dengan kesempatan itulah kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat serta salamnya semoga tercurah dan terlimpah kepada para istri-istrinya, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan para pengikut hingga akhir zaman. Sahabat Habim TV rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda 1400 tahun yang lalu. Beliau berkata bahwa hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja dengan penuh hidangan. Seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, apa saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan saat itu kalian banyak. Akan tetapi kalian seperti buih di dalam lautan. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit tawahan di dalam hatimu. Seorang kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah itu alwahan? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Bagaimana pula di dalam hadis yang lain, sebagai bentuk penjelasan dari hadis di atas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Para sahabat kembali bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, penyakit itu terlalu banyak perilaku keji, terlalu bermewah-mewahan, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dan merebut harta orang, saling menghasut satu sama lainnya sehingga menjadi zalim dan menzalimi, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit-penyakit ini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak kita lihat di kalangan umat muslim hari ini. Di sini kita bisa melihat bahwa penyakit itu merebak, menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Hari ini dunia Islam dilanda krisis yang sangat tajam, dan banyak orang-orang yang hanya sebatas melampiaskan hawa nafsunya demi keinginan mencari cita-cita pribadinya saja dan keinginan jasadiahnya saja. Bagaimana hari ini kita ditampakkan, diperlihatkan segenap permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya di negeri yang kita cintai ini, kita bisa melihat berita-berita mulai dari sosial media atau layar kaca, atau bahkan kita bisa melihat langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana merebaknya perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan zina yang seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang lumrah, dan bahkan menjadi sesuatu budaya pada saat ini. Pemuda-pemudi merasa bangga ketika mereka mempunyai pasangan yang tidak halal bagi dirinya. Bahkan merasa malu ketika mereka tidak mempunyai pasangan. Itulah yang terjadi kita hari ini. Begitu juga bagaimana dengan pembunuhan,
dikarenakan hal-hal yang sepele, dikarenakan berebut harta waris, dikarenakan hal-hal uang yang tidak seberapa. Mereka sanggup membunuh dengan begitu kejinya. Belum juga dengan perjudian yang merebak di mana-mana, seakan-akan dilegalkan. Serta lahirnya pencurian dari skala kecil sampai kepada skala yang besar. Bagaimana korupsi hari ini merajalela, membuat sebuah tatanan struktur masyarakat yang miskin menjadi miskin, yang kaya menjadi kaya. Namun bukan hanya itu pula, bahwa hari ini seorang istri yang rela meninggalkan kewajibannya sebagai pelayan suaminya, yang rela meninggalkan kewajibannya sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya, rela meninggalkan kewajiban itu demi apa? Demi emansipasi yang mereka yakini. Maka kita bisa melihat bagaimana bukti apabila hawa nafsu yang menjadi perturutan dirinya, akhirnya tentunya menggunakan segala macam dan tipu daya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Pada saat itulah hilangnya bentuk ataupun nilai eksistensi jati diri yang sebenarnya. Allah telah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini banyak manusia yang berlomba-lomba mencari sesuatu yang bersifat material. Mereka berupaya semaksimal mungkin mengeluarkan apa yang mereka miliki, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan potensi-potensi yang mereka miliki, mengeluarkan waktu, dan tentunya mengeluarkan dana dan biaya untuk kebutuhan mereka, untuk cita-cita yang mereka impikan. Namun bisa kita lihat dalam urusan akhirat mereka lupa, karena mereka menganggap bahwa dengan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita dirinya, itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang mereka idam-idamkan, kebahagiaan yang mereka damba-dambakan sampai saat ini. Sampai mereka pun lupa apakah yang mereka lakukan sesuai dengan syariat atau tidaknya. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa hari ini manusia lebih rela kehilangan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada kewajiban kepada perusahaan ataupun manusia itu sendiri. Yang akhirnya mereka berani meninggalkan perkara-perkara syariat yang jelas-jelas mengikat kepada setiap mukmin dan muslim. Ya. Dan akhirnya yang terpenting bagi dirinya apa yang menjadi tugas dan tujuannya tercapai, maka akan melahirkan pula sikap acuh tak acuh dengan kondisi dirinya, kondisi keluarganya, melahirkan sikap permisivisme, baik di dalam tatanan masyarakat ataupun di dalam tatanan bernegara. Terlebih lagi mereka acuh terhadap urusan agama yang menjadi keyakinannya dan tujuan sebenarnya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebetulnya yang menjadi keinginan para musuh-musuh Allah dari umat Islam hari ini, supaya mereka lebih fokus terhadap kebutuhan pribadinya saja, supaya mereka lebih fokus dengan keinginannya saja. Yang terpenting hari ini mereka bisa makan dan melupakan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dalam rangka beribadah kepadaku. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hasil daripada musuh-musuh Islam yang mereka menginginkan dengan secara terang-terangan ataupun dengan secara tersembunyi untuk memadamkan cahaya Allah di dunia, dengan cara mereka mengiming-imingi kepada khalayak manusia kebahagiaan yang semu dan bersifat sementara saja, yang akhirnya merubah sebuah mindset, merubah sebuah paradigma materialistis yang memalingkan manusia dari hakikat tujuan manusia yang sebenarnya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini sejatinya lahir dari sebuah pemikiran yang berlandaskan terhadap keserakahan, ketamakan, serta kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Yang sejatinya dunia adalah tempat kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni beribadah kepadanya, tunduk, taat, dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Namun banyak yang belum mengerti bahwa sejatinya pula dunia beserta struktur dan isinya adalah bersifat menghijab kepada kita, yang akan melalaikan kita dari kewajiban sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min dhahabin wal fiddati wal khair musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang mereka inginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat mereka kembali. Atau bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam sebuah keterangan hadis, Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa dunia diibaratkan dengan sesuatu yang hina daripada bangkai kambing. Pada seketika waktu itu Rasulullah SAW berjalan melewati pasar, sementara banyak orang berada di dekat beliau. Maka beliau berjalan melewati bangkai kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya beliau, Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang berkenan membeli bangkai ini seharga 1 dirham? Para sahabat berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Maka Rasulullah SAW berkata, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Mereka berkata, tentu tidak ya Rasulullah, tentu tidak. Selanjutnya Rasulullah berkata, wallahi, demi Allah, bahwa dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai kambing ini bagi kalian. Itulah sesungguhnya sifat-sifat dunia yang seakan-akan menipu kepada kita. Lantas, masihkah kita ingin mengejar dunia mati-matian yang sesungguhnya tidak akan pernah kita bawa mati? Sesungguhnya dunia hanyalah sebatas perjalanan kita menuju alam yang kekal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Tapi dunialah yang harus menjadi wasilah kita
dalam rangka beribadah kepada Allah. Dunialah yang harus menjadi perantara kita agar kita bisa mendapatkan kenikmatan di alam akhirat nanti. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah kampung akhirat, dan janganlah kamu meninggalkan perkara dunia. Artinya ada skala prioritas yang harus kita lakukan. Bahwa akhirat menjadi sebuah prioritas utama. Akhirat menjadi sebuah prioritas utama yang akan menghantarkan kepada kita kenikmatan yang hakiki. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah berkata, zuhud itu bukan tidak memiliki dunia, tetapi dunia yang tidak memiliki dirinya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi permasalahan hari ini, yang menjadi latar belakang permasalahan lahirnya penyakit ini adalah hilangnya arah tujuan hidup atau visi misi hidupnya, yang mengakibatkan hilangnya status dirinya, sehingga dengan mudahnya merubah orientasi hidupnya dari penghambaan ke dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal ini dihambakan oleh dunia. Hal ini yang menjadi dampak ketika pemahaman manusia hari ini memisahkan aspek dunia dan aspek akhirat yang seharusnya tidak bisa dipisahkan. Banyak upaya hari ini mencoba untuk mensekulerkan, memisahkan antara dunia dan akhirat, yang akhirnya bukan berdampak terhadap dirinya, bukan berdampak terhadap keluarganya saja, tapi berdampak kepada tatanan masyarakat, yang lebih jauhnya berdampak kepada tataran negara sampai kepada dunia. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka langkah antisipasi apa agar kita terhindar dari penyakit tersebut? Ialah kembali kepada proses tujuan hidup, yakni memahami status penciptaan dirinya. Akhirnya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada diri. Dalam hal ini artinya dia bisa mengkaji diri, bermakrifah terhadap diri kita. Siapakah kita? Mempertanyakan tentang pemahaman status kemakhlukan kita yang serba terbatas dan membutuhkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Somad, bahwa manusia tidak mempunyai daya dan upaya apapun di dalam hidup kehidupannya. Manusia adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari mana kita? Kita berasal diciptakan Allah dari sebongkah tanah. Dan kita pun akan kembali kepada tanah. Maka apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya, bagaimana kita memahami kondisi sedang di mana kita? Tentunya memahami sebuah posisi kita di alam dunia, dan harus bagaimana kita melaksanakan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, serta akan kemana kita setelah mati, yang akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di alam dunia. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian setelah itu, sungguh pasti kamu akan mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertanyaan yang tadi itu bukan hanya sebatas kita jawab dengan lisan saja, tapi harus bisa terimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dengannya kita mampu memahami dan menghayati arti atau makna keberadaan kita, baik asal-usul, status, tujuan, tugas, dan tanggung jawab kita di alam dunia. Maka dengan kita bisa
memahami, bisa menjawab, dan bisa melaksanakan, mengimplementasikan pertanyaan itu, maka insya Allah kita akan terjauhkan dari penyakit-penyakit yang berkembang pada manusia pada hari ini. Bagaimana Sa'adi telah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahula nafsahu. Barang siapa man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal terhadap dirinya, pasti akan mengenal terhadap Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal terhadap Tuhannya, maka hilanglah kebodohan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi diri kita. Nastaghfirullahu li wa lakum, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.